Thank you tim Praise and Worship. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu. Hari ini saya senang sekali kalau bisa menyampaikan sebuah firman. Kalau bulan ini kita sedang belajar bersama-sama mendalami lebih lagi mengenai grace atau kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Dan hari ini saya tergerak untuk menyampaikan satu firman yang betul-betul mengena di hati saya. Mungkin Bapak Ibu tahu semua tentang cerita ini, tapi izinkan saya untuk menyampaikannya kembali hari ini. Saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai Yesus dan perempuan yang berzinah. Yang saya ambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 Bapak Ibu. Dan nanti saya akan menceritakan firman ini dari beberapa perspektif, beberapa sudut pandang. Tetapi ceritanya pada saat itu Yesus, dia sedang ada di dalam bait Allah. Dan ada banyak sekali orang di situ datang untuk mendengarkan dia. Yesus sedang mengajar kepada mereka. Dan tiba-tiba di tengah-tengah Yesus ketika dia sedang mengajar, ada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa seorang perempuan. Dan perempuan ini dibawa dan dilemparkan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang banyak ini. Dan mereka mengatakan kepada Yesus, "Rabi, guru, wanita ini tertangkap basah melakukan perzinahan. Wanita ini berzinah dan dia tertangkap." Yesus. Firman Tuhan mengatakan, Musa waktu itu mengatakan bahwa kalau ada orang yang tertangkap berzinah, orang ini harus dilempari dengan batu. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Yesus, bagaimana menurutmu Yesus?" Yesus ketika mendengar pertanyaan itu, dia menuliskan sesuatu di tanah. Mereka bingung, mereka bertanya, "Yesus gimana? Bagaimana ini? Wanita ini dilemparin batu atau enggak? Gimana menurutmu Yesus?" Lalu di ayat yang ke-7, kalau boleh dibuka. Ayat yang ke-7, Yesus mengatakan kepada mereka. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak Bapak Ibu berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Barang siapa yang tidak berdosa, lemparkanlah batu yang pertama." Ketika mereka mendengar perkataan Yesus, satu demi satu orang-orang ini pergi. Hingga pada akhirnya cuma ada Yesus dengan perempuan ini. Lalu Yesus bertanya kepada perempuan ini, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Ayat ke-10 boleh buka. "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Lalu jawab perempuan ini kepada Yesus, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun," Bapak Ibu, "tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Cerita ini kita sering sekali kita mendengarkan Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau menceritakan dari beberapa sudut pandang yang lain. Yang pertama adalah saya mau menceritakan dari sudut pandang para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bapak Ibu. Kalau kita mungkin tidak tahu siapa sih orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu apa sih? Orang-orang ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi ini itu adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau diibaratkan hari-hari ini, dia itu orang-orang yang sangat hafalkan firman Tuhan. Mereka datang ke gereja setiap hari Minggu, mereka melakukan yang namanya firman Tuhan. Itulah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang yang ahlinya adalah firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini iri dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu sangat populer. Wah, orang-orang suka dengan Yesus. Banyak yang mengikuti Yesus. Jadi mereka nggak suka sama Yesus. Lalu ketika mereka tidak suka dengan Yesus, mereka berkumpul, mereka mengatakan Yesus ini bukan Mesias.
Dia ini bukan Tuhan, nggak mungkin Tuhan tuh ngirimin dia. Ini orang sesat. Maka mereka bersengkongkol, mereka mengatakan, ayo kita buat sebuah perangkap untuk Yesus. Kita buat perangkap aja untuk Yesus. Nanti kita akan cari perempuan yang berbuat zina. Perempuan ini kita bawa ke tengah-tengahnya Yesus di depan orang banyak. Dan ketika kita membawa perempuan itu, kita akan bertanya sama Yesus. Yesus, Musa bilang kita harus lempari wanita ini dengan batu. Menurut Yesus gimana? Ini rencana mereka, Bapak Ibu, untuk memperangkap Yesus. Dan dalam pikiran mereka, nanti waktu kita bertanya, Yesus cuma bisa jawab dua hal. Yang pertama adalah Yesus mengatakan, teman-teman, sudah, kasihan wanita ini, tidak usah lempari batu. Kita ampuni aja wanita ini. Kalau Yesus mengatakan seperti itu, maka mereka mengatakan bahwa Yesus itu melanggar perintahnya Musa. Karena Musa mengatakan wanita ini harus dilempari batu. Kalau dia melanggar perintahnya Musa, berarti dia melanggar perintah Allah, berarti tidak mungkin dia itu Mesias. Itu pilihan yang pertama. Tetapi pilihan yang kedua adalah kalau Yesus tidak bilang ampuni dia, Yesus cuma bisa bilang satu lagi. Oke teman-teman, ayo siapkan batu kita lempari wanita ini sama-sama dengan batu. Kalau Yesus menjawab seperti itu, Bapak Ibu, maka Yesus pun jatuh ke dalam perangkap. Kenapa? Karena pada zaman itu hanya orang-orang Romawi tertentu, contohnya seperti Pontius Pilatus, kita lihat waktu Paskah kemarin, yang boleh memberikan hukuman, terutama hukuman mati. Jadi kalau sampai Yesus mengatakan, oke, ayo kita lempari dia sampai mati, lempari dengan batu sampai mati, berarti dia melanggar hukumnya Romawi. Dia akan kena masalah sama orang-orang Romawi. Jadi waktu mereka mempersiapkan rencana ini, mereka pikir, oh kita akan menang. Yesus ini mau nggak mau akan salah. Maka dari itu ketika Yesus menjawab mereka kaget. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, barang siapa tidak berdosa, lemparkanlah batu yang pertama. Mereka nggak nyangka kalau ada jawaban yang ketiga, Bapak Ibu. Barang siapa tidak berdosa, lemparlah batu pertama. Dan waktu ahli Taurat dan Farisi ini mendengarkan itu, barang siapa tidak berdosa, lemparkanlah batu yang pertama. Mereka nggak berani lempar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka adalah ahli-ahli Taurat. Mereka hafal yang namanya firman Tuhan. Dan mereka mulai melihat ke dalam kehidupan mereka. Ternyata aku tuh ya masih berdosa. Barusan minggu lalu aku melanggar. Barusan waktu itu aku melanggar. Tidak ada yang berani Bapak Ibu untuk melemparkan batu. Kenapa? Kalau aku melemparkan batu ini pada wanita ini, kepada perempuan ini, mereka juga bisa ngelemparin ke aku, karena aku juga berbuat dosa. Jadi akhirnya apa yang dilakukan? Mereka pergi satu demi satu. Mereka pergi satu demi satu. Sampai akhirnya tinggal Yesus dengan wanita ini, Bapak Ibu. Mereka semua berdosa. Mereka semua bersalah. Nggak berani ngelemparin batu, tuh nggak ada yang berani, Bapak Ibu. Sama seperti kita semua, Bapak, kita semua berdosa, kita semua bersalah. Saya mau tanya, apakah ada di tempat ini yang dari kecil tidak pernah melakukan dosa? Ada? Tidak ada. Kita semua pernah pasti melakukan kesalahan. Kita semua pasti pernah melakukan yang namanya dosa, Bapak Ibu. Tapi saya mau merubah pertanyaan ini sedikit. Saat itu, ketika wanita itu dilemparkan di tengah-tengah orang banyak, apakah ada orang yang tidak berdosa? Ada atau tidak, Bapak Ibu? Ada? Ada, Bapak Ibu. Dan hanya ada satu orang di tempat itu yang tidak berdosa. Namanya siapa? Yesus. Hanya ada satu orang yang punya hak untuk melemparkan batu itu. Tetapi dia mengatakan kepada perempuan ini, apa yang dikatakan? Aku pun tidak menghukum engkau. Itu yang Yesus katakan. Itu perspektif dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, Bapak Ibu.
Sekarang saya mau kita belajar dari perspektif dari perempuan ini. Sudut pandang dari perempuan ini. Bisa bayangkan Bapak Ibu, di tengah-tengah dia melakukan dosa, dia ditangkap dan ditarik keluar. Kira-kira apa yang ada dalam pikirannya dia? Ketakutan, merontah-rontah minta dilepaskan. Lalu dia dibawa di tengah orang banyak, dilemparkan di situ. Dan orang-orang Farisi ini bilang, Tuhan, orang ini melakukan perzinahan, dia harusnya dilempari dengan batu. Menurutmu apa yang harus dilakukan, Yesus? Lalu Yesus mengatakan, apa yang dikatakan? Biarlah orang yang tanpa dosa, barang siapa tidak berdosa, lemparkanlah batu yang pertama. Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, saya percaya bahwa wanita itu ketakutan. Kenapa? Karena di tengah-tengah orang banyak itu, dia dikelilingi oleh ahli-ahli Taurat. Dia dikelilingi oleh orang-orang Farisi. Dia dikelilingi oleh orang-orang gereja. Kalau hari-hari ini bilang dikelilingi oleh orang-orang dari gereja. Dikelilingi oleh pendeta-pendeta, Bapak Ibu. Waktu Yesus bilang barang siapa tidak berdosa, lemparkanlah batu yang pertama. Dia sudah pikir dalam pikirannya, wah mati aku ini. Wah aku sudah pasti mati ini. Dia berpikir, bisa jadi dia ketakutan. Tuhan, kenapa kok hidupku kayak gini? Aduh Tuhan, tahu gitu aku enggak berdosa, tahu gitu aku enggak ketangkep kayak gini. Kalau aku merubah hidupku, aduh gimana Tuhan? Kenapa kok Tuhan hidupku ini kayak enggak ada artinya? Kenapa hidupku ini kayak enggak ada nilainya, Bapak? Dan di tengah ketakutan itu, di tengah saat dia berpikir bahwa ini adalah detik-detik akhir hidupnya, saya percaya dia berseru kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita sudah mau dilempari batu, kita tahu sudah mau mati, kira-kira berseru sama Tuhan enggak Bapak Ibu? Berbuat dosa enggak berbuat dosa, kita berseru enggak sama Tuhan? Berseru enggak sih? Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Saking stresnya Bapak Ibu, saking ketakutannya, dia enggak sadar apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Dia cuma dengar satu suara yang mengatakan, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah satu orang pun yang menghukum engkau? Waktu dia mulai melihat sekelilingnya, dia sudah siap mati Bapak Ibu. Dia sudah siap menerima lemparan batu. Waktu dia melihat sekelilingnya, dia kaget. Kenapa? Karena tidak ada orang di sekitarnya selain dari Yesus. Lalu Yesus berkata, wanita ini berkata, tidak ada Tuhan. Dan Yesus berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Do not sin anymore. Jangan melakukan dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Dia yang layak untuk melemparkan batu yang pertama. Dia mengatakan kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Hari ini Bapak Ibu, saya mau kita belajar dari dua perspektif ini. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ada beberapa dari kita yang mungkin merasa seperti perempuan ini. Mungkin kita hidup di dalam dosa. Kita sudah tahu itu salah, tapi kita tetap melakukannya. Mungkin kita merasa ada kekosongan dalam hidup kita. Dan kita berusaha untuk mengisi kekosongan itu dengan apapun, dengan siapapun. Atau mungkin kita merasa, aduh, aku ini sudah terlambat untuk diampuni. Aku tidak layak, aku memang layak untuk menerima penghukuman. Aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Hidupku betul-betul hancur Tuhan. Kalau Anda merasa seperti itu hari ini, Tuhan mau mengatakan bahwa aku mau menunjukkan kasih karuniaku. Amin Bapak Ibu.
Aku mau menunjukkan kasih karunia. Tadi kita lihat dari dua perspektif Bapak Ibu. Dari sisi yang perempuan dan sisi orang-orang Farisi. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa kita itu sudah seperti orang Farisi. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena seperti yang saya bilang tadi, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang belajar tentang firman Tuhan. Dan mungkin kita seperti itu Bapak Ibu. Kita sudah hafal Alkitab, kita baca Alkitab setiap hari, kita pergi beribadah setiap hari Minggu, kita memberikan persembahan, kita melayani Tuhan. Dan kita pikir itu sudah cukup untuk menjadi selamat Bapak Ibu. Untuk diselamatkan. Kita pikir dengan melakukan segalanya itu kita bisa diselamatkan dan bisa masuk ke dalam surga. Dan seringkali apa yang terjadi karena kita sudah melakukan semua yang baik ini, mudah sekali kita untuk menghakimi orang lain yang berdosa. Wah, kamu kurang dekat sama Tuhan kamu. Wah, kamu kayak gitu, nggak bener hidupmu itu. Mudah sekali menghakimi, kita lupa bahwa kita pun adalah orang yang berdosa. Baik kita seperti perempuan yang berzinah tadi, atau kita seperti orang-orang Farisi yang sudah ke gereja setiap hari Minggu, melakukan segala yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan kebaikan kita Bapak Ibu. Kita tetap perlu yang namanya kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Kita perlu yang namanya kasih karunia. Kenapa? Karena kita semua berdosa. Mungkin kita mengatakan bahwa pastor saya nggak membunuh siapa-siapa. Saya nggak pernah mencuri. Saya nggak pernah berzinah. Nggak pernah melakukan yang namanya dosa yang besar-besar tuh nggak pernah. Bisa saja kita tidak melakukan yang namanya dosa besar Bapak Ibu. Tapi kita butuh kasih karunia Tuhan untuk dosa kita yang terkecil. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sedikit bingung kenapa saya bilang dosa besar, dosa kecil. Karena seringkali kalau sebagai manusia, kita melihat dosa ada yang besar, ada yang kecil. Betul Bapak Ibu? Kalau dibilang membunuh dengan mencuri, lebih besar yang mana? Membunuh. Mencuri dengan membohong, lebih besar yang mana? Mencuri. Betul Bapak Ibu? Tetapi di hadapan Tuhan, dosa itu adalah dosa. Tidak ada besar, tidak ada kecil. Pembunuh, pencuri, pembohong, bahkan orang yang tidak melakukan kesalahan apapun Bapak Ibu sejak dia kecil, kita semua sama-sama pendosa. Kita semua sama-sama orang-orang berdosa Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan karena perbuatan satu orang kita telah jatuh ke dalam dosa. Perbuatannya siapa Bapak Ibu? Adam. Jadi artinya apa? Ketika kita lahir Bapak Ibu, ketika kita keluar, kita mulai nangis Bapak Ibu. Kita sudah berdosa. Nggak tunggu mencuri dulu baru berdosa. Dari lahir pun kita sudah berdosa Bapak Ibu. Dan kalau kita disuruh untuk berusaha mencapai keselamatan itu sendiri, kira-kira bisa atau enggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Kita nggak bisa membayar yang namanya dosa itu dengan perbuatan baik kita Bapak Ibu. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan Ia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, Ia mengirimkan anaknya yang tunggal Bapak Ibu. Supaya dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Supaya dia yang tidak bersalah menanggung semua kesalahanku, kesalahan kita semua Bapak Ibu. Supaya kita tidak dihukum. Supaya dia yang seharusnya boleh melemparkan batu yang pertama, dia yang menerima lemparan batu itu. Bukan kita yang menerima Bapak Ibu. Kalau kita belajar tentang grace, tentang kasih karunia, apa sih sebetulnya kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah ketika kita menerima sesuatu yang seharusnya kita tidak menerima Bapak Ibu. Ketika kita ini menerima sesuatu secara cuma-cuma Bapak Ibu. Artinya cuma-cuma itu apa? Berarti kita tidak
bekerja untuk itu, kita sudah dikasihkan Bapak Ibu. Kalau kita belajar tentang bekerja, Bapak Ibu kalau bekerja, saya kasihkan uang, itu namanya apa Bapak Ibu? Gaji atau upah, betul Bapak Ibu? Tapi kalau kita tidak bekerja, malah kita menghancurkan apa yang ada di situ, malah bikin rusuh di kerjaan Bapak Ibu, tapi tetap dikasihin uang, itu namanya apa Bapak Ibu? Itu adalah pemberian yang cuma-cuma Bapak Ibu. Karena yang Tuhan lihat itu bukan pekerjaannya, tapi siapa kita. Amin Bapak Ibu. Dia melihat nilai kita. Yang mungkin kalau kita lihat bahwa diriku ini seperti sampah. Tidak ada artinya. Aku sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Sudah sepatutnya aku ini dihukum, dibuang. Tapi Tuhan mengatakan, aku tetap mengasihi kamu. Dan dia menanggung semua kesalahan kita. Dan hari ini saya mau menutup dengan satu cerita lagi Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang bapak yang punya 2 anak. Dan salah satu anaknya mengatakan kepada bapaknya, aku mau minta warisanku. Berikan kepadaku semua warisanku. Ketika dia mengatakan seperti itu bukan cuma minta uang Bapak Ibu. Tapi itu juga mengatakan bahwa lebih baik bapakku ini mati. Karena untuk dapat warisan bapakku harus mati dulu. Berikan kepadaku warisanku. Dan bapak ini memberikan warisannya kepada anak itu. Dan anak ini pergi jauh. Dan dia menghabiskan uangnya. Dia menghabiskan uangnya untuk segala hal yang dia bisa lakukan. Dan suatu hari apa yang terjadi? Uangnya habis. Dia nggak tahu harus ngapain. Dia bekerja untuk memberi makan babi, Bapak Ibu. Dan makanan babi yang menjijikkan itu di matanya dia, karena dia saking laparnya, kelihatan enak, Bapak Ibu. Dan ketika dia mulai berpikir, melihat makanan itu enak, dia berpikir kepada dirinya sendiri, lebih baik aku pulang ke rumah bapakku, jadi pembantunya bapakku, lebih enak daripada kayak gini hidupku. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Di tengah perjalanan saya percaya dia gelisah, aduh pulang nggak ya, pulang nggak ya. Kalau pulang juga malu, ketemu papaku, ketemu saudaraku. Tapi kalau nggak pulang hidupku hancur kayak gini. Di tengah perjalanannya mendekati rumah, bapaknya melihat dari jauh. Dan apa yang dilakukan oleh bapak ini? Dia mengangkat jubahnya dan dia apa? Berlari. Dia berlari untuk memeluk anaknya ini. Ketika sudah sampai anaknya ini dipeluk Bapak Ibu. Dia dipeluk. Anak ini berkata kepada bapaknya, Pak, aku sudah berdosa terhadap Bapak. Aku sudah melakukan kesalahan yang luar biasa tidak bisa diampuni. Sekarang aku kembali. Tolong terima, aku jadi pembantunya Bapak aja. Tetapi bapaknya ini bilang apa? Nggak. Kamu adalah anakku. Kamu adalah anakku. Kamu bukan pembantuku. Ia memberikan dia jubah yang baru, cincin yang baru, sandal yang baru. Dan bapak ini mengatakan, kita akan merayakan hari ini. Kenapa? Karena anakku yang hilang, anakku yang sudah mati telah bangkit kembali. Gak ada yang namanya terlambat Bapak Ibu. Mungkin kita pikir bahwa aduh kita sudah terlalu parah. Aduh dosaku udah terlalu besar. Aduh dosaku gak bisa diampuni. Kalau kita memilih untuk kembali kepada Bapa kita, maka Bapa kita pun akan datang untuk memeluk kita. Amin Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan diberikan bukan karena kita berhak untuk mendapatkannya Bapak Ibu. Seperti anak itu yang telah kurang ajar sama bapaknya. Dia berhak atau enggak untuk diterima kembali? Enggak berhak Bapak Ibu. Tetapi dia tetap diberikan. Itulah kasihnya Tuhan untuk kita. Coba kita pikir Bapak Ibu.
Betapa banyaknya dosa yang kita lakukan hari demi hari. Mungkin kita sudah bilang bahwa iya kita sudah percaya Tuhan, iya kita sudah datang ke gereja, iya kita sudah melayani, sudah ikut carousel, iya aku baca firman Tuhan setiap hari. Tapi coba ingat, ada berapa sih banyak dosa yang kita lakukan tiap hari Bapak Ibu? Banyak atau sedikit Bapak Ibu? Banyak. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat kita, Tuhan tidak melihat dosa kita. Tuhan melihat kita sebagai anaknya. Begitu besar kasih Allah bagi kita Bapak Ibu. Dia memberikan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma bukan berarti gratis Bapak Ibu. Kalau saya kasihin Bapak Ibu 100.000, bukan berarti 100.000 itu tidak ada nilainya. Nilainya tetap 100.000. Tapi saya berikan dengan cuma-cuma. Itulah kasih Tuhan bagi anak-anaknya. Hari ini kita merefleksikan kembali Bapak Ibu. Kalau kita seperti wanita yang telah berbuat dosa ini, saatnya kita kembali kepada Tuhan Bapak Ibu. Saatnya untuk kita kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di ayat 11 tadi, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kadang kita salah Bapak Ibu. Salah pengertian. Kita pikir ayatnya mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan berbuatlah dosa lebih banyak lagi. Enggak Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Apakah artinya kita tidak bisa jatuh? Tetap bisa Bapak Ibu. Tetapi maksudnya apa dari ini? Maksudnya adalah aku meninggalkan hidupku yang lama. Aku memilih untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena aku sudah dibeli oleh Tuhan. Hidupku bukan milikku lagi. Hidupku miliknya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, kita menerima banyak hal Bapak Ibu. Kita menerima pengampunan, betul Bapak Ibu. Kita menerima kuasa juga Bapak Ibu. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bisa menolak melakukan yang tidak baik. Kuasa untuk menolak dosa Bapak Ibu. Kita bukan budak dosa lagi, tetapi kita telah dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang bebas. Ketika kita menerima kasih karunia, kita juga menerima arti hidup yang baru. Betul Bapak Ibu? Hidupku bukan milikku lagi, hidupku milik Tuhan. Amin.